Halo Telur, selamat datang di Madrid United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini seperti biasa kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Seorang jurnalis olahraga asal Turki menyampaikan bahwa Victor Osimhen ingin bergabung dengan Manchester United. Gini ya teman-teman, memang berita dan rumor mengenai Victor Osimhen ini sudah sangat kencang sejak bursa transfer musim dingin kemarin dan sepertinya akan terus diberitakan sampai musim panas mendatang. Tapi terlepas kebenaran Victor Osimhen ingin datang ke Manchester atau tidak dan pihak manajemen sangat tertarik untuk mendatangkan pemain ini atau tidak, kalaupun di musim panas mendatang Manchester United ini benar-benar bisa mendatangkan seorang striker seperti Victor Osimhen, ini akan menjadi sebuah solusi yang bisa menyelesaikan beberapa masalah besar yang selalu dihadapi oleh Manchester United, yaitu kesulitan dalam mencetak gol secara reguler di setiap pertandingan. Tapi mari kita coba lihat lebih jauh bagaimana kemungkinan yang akan terjadi kalau misalkan Manchester itu benar-benar ingin mendatangkan Victor Osimhen. Yang pertama, kesulitan yang harus dihadapi oleh Manchester United itu kendala dari sisi finansial. Oke lah, Victor Osimhen ini memiliki klausul pelepasan di angka sekitar 65 atau 70 juta pound sterling, kalau nggak salah ya. Kendalanya berada di harga. Nah, apakah Manchester memiliki dana sebesar itu atau enggak? Kemungkinannya sangat tipis. Kalaupun ada, pihak manajemen harus menjual pemain terlebih dahulu. Nah, solusi alternatif yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh pihak manajemen di bursa transfer musim dingin kemarin, ya pihak Napoli kan tertarik untuk mendatangkan Alejandro Garnacho. Karena Garnacho ini keinginan langsung dari Antonio Conte, sang pelatih dari Napoli. Tidak menutup kemungkinan ya di bursa transfer musim panas mendatang akan ada negosiasi untuk swap deal antara Victor Osimhen dengan Alejandro Garnacho. Ya terlepas nanti terjadi atau tidak, tapi menurutku ini akan menjadi opsi yang menarik. Karena apa? Menurutku ya, mempertahankan Garnacho itu agak dilematis juga. Pasalnya pemain ini memang masih muda, masih bisa berkembang, masih bisa dibina oleh Ruben Amorim. Tapi kalau kita lihat lebih jauh, Garnacho ini kan tipikal-tipikal winger murni ya. Sedangkan di skema Ruben Amorim itu tidak menggunakan winger murni, melainkan menggunakan pemain-pemain nomor 10, pemain-pemain penyerang di belakang striker. Inilah yang selalu menjadi kesulitan di lini serang, karena secara atribut yang dimiliki oleh Garnacho dan yang dibutuhkan oleh Amorim itu berbeda. Makanya sampai saat ini belum ada pemain secara keseluruhan yang bisa benar-benar mengerti skema yang ingin diterapkan oleh Ruben Amorim. Dan itu ya wajar karena memang atribut pemain-pemain yang ada sekarang itu berbeda. Komposisi pemain yang tersedia itu berbeda. Tidak sesuai dengan kebutuhan Amorim. Beda lagi kalau di bursa transfer musim panas, ya pihak manajemen mendatangkan pemain baru yang secara atribut sesuai dengan kebutuhan Amorim. Maka dari itu kalau kita lihat potensi swap deal antara Victor Osimhen dengan Alejandro Garnacho itu kemungkinannya masih ada. Bahkan cukup besar ya harusnya karena ya Manchester United butuh striker yang berpengalaman. Pihak Napoli juga menginginkan Alejandro Garnacho yang mana itu permintaan langsung dari Antonio Conte. Kedua klub ini sama-sama saling membutuhkan pemain yang diinginkan. Nah, opsi yang kedua, ya, kalau misalkan pihak manajemen dan pelatih Ruben Amorim ingin tetap mempertahankan Alejandro Garnacho karena dirasa masih bisa berkembang, masih bisa dipoles lagi dan masih bisa diadaptasikan dengan skema Ruben Amorim. Opsi keduanya adalah tetap melakukan swap deal tapi dengan Rasmus Højlund. Nah, gimana? Kalau misalkan Rasmus Højlund yang di swap deal, aku justru lebih senang gitu loh.
Karena menukar Rasmus Højlund dengan Victor Osimhen, menurutku ini menjadi solusi yang sangat solutif bagi Manchester United. Ya oke lah, Rasmus Højlund ini dari awal kan kita sudah sepakat ya kalau dia ini striker yang masih mentah. Bahkan bukan pemain utama yang bermain reguler sejak di Atalanta. Dibeli dengan harga mahal, tidak bisa memberikan kontribusi gol secara konsisten. Bahkan di musim ini di bawah kepelatihan Ruben Amorim justru secara performa makin menurun. Maka dari itu kalau misalkan nanti di musim panas mendatang ada negosiasi terkait swap deal antara Victor Osimhen dengan Rasmus Højlund, aku justru lebih suka gitu loh. Lebih apa ya? Lebih bagus seperti itu gitu. Karena Joshua Zirkzee sudah mulai menunjukkan progres dan dia bisa ditaruh sebagai pemain nomor 10 di belakang striker. Di depan nanti sudah ada Victor Osimhen. Nah, menarik ini. Nah, nanti untuk penyerang kirinya ada Alejandro Garnacho. Jadi kita melepas Rasmus Højlund dan tetap mempertahankan Alejandro Garnacho. Lalu mendatangkan pemain baru Victor Osimhen. Ini sangat menguntungkan bagi Manchester United kalau benar-benar terjadi seperti itu. Tapi ya kembali lagi ya teman-teman, terlepas jadi atau enggaknya negosiasi antara Manchester United dengan pihak Napoli untuk melakukan pertukaran antar pemainnya, itu semua tergantung dari kondisi keuangan klub Manchester United. Oke, kita lanjut ke berita berikutnya. Christopher Vivell telah menandatangani kontrak multi-tahun dengan gaji yang dikurangi dan akan memimpin operasi perekrutan Global United, struktur kepanduan, dan bakat-bakat baru. Ia akan melapor secara langsung kepada Jason Wilcox. Ini menurutku merupakan kabar yang bagus ya bagi United, akhirnya mempermanenkan seorang Christopher Vivell setelah sebelumnya dia menjabat sebagai direktur perekrutan untuk sementara waktu, dan melihat kinerjanya selama dia menjadi direktur perekrutan di Manchester United, ya secara kualitas menurutku tidak perlu diragukan, karena pada akhirnya Christopher Vivell bisa mendatangkan pemain-pemain muda yang potensial, pemain-pemain muda yang bisa diproyeksikan untuk jangka panjang bagi Manchester United, pemain-pemain muda yang akan menjadi sebuah regenerasi ya antara pemain-pemain lama yang mungkin sudah underperform, yang sudah tidak bisa memberikan sumbangsi lagi bagi klub. Nah, ada pemain-pemain baru yang secara kualitas diharapkan bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Kita lihat ada nama-nama seperti Seko Kone. Nah, ini kan jauh-jauh dari Mali didatangkan ke Manchester United. Nah, ini kan berkat peran yang sangat penting dari Christopher Vivell. Terus ada Sido Obi juga yang akhirnya mau datang ke Manchester United di tengah kondisi klub yang masih belum stabil secara performa. Dan akhirnya menjalani laga debutnya bersama Manchester United di tim senior. Terus kemarin di akhir tahun ada Diogo Leon. Nah, ini kan tidak luput dari peran-peran seorang Christopher Vivell. Terus ada Aiden Heaven, Patrick Dorgu, ini yang secara usia juga masih bisa dibilang muda. Nah, aku berharap di bursa transfer mendatang ya dengan pihak manajemen yang sudah mempermanenkan Christopher Vivell ini bisa mendatangkan pemain-pemain baru lagi yang lebih berkualitas tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Tapi kalau aku lihat dari berita tadi ya teman-teman, ada sedikit hal yang cukup membingungkan. Christopher Vivell dipermanenkan tapi gajinya dikurangi. Nah, ini gimana ya Kak? Ya oke lah, kamu sekarang tak angkat jadi karyawan tetap, tapi gajimu akan dikurangi. Nah, ini gimana konsepnya nih? Aku kurang paham ya. Mungkin kalau teman-teman bisa menjelaskan lebih jauh, langsung tulis saja di kolom komentar nanti. Karena ini menurutku salah satu efek penghematan uang yang dilakukan oleh manajemen klub gitu loh. Dipermanenkan tapi gajinya dikurangi gitu. Nggak semua orang mau seperti itu masalahnya. Dan kalau Christopher Vivell mau menerima kesepakatan seperti itu dengan pihak manajemen klub, berarti ya dia di Manchester United ini benar-benar ingin menunjukkan kerja kerasnya. Sudah satu visi dengan manajemen klub dan ingin
apa ya, kembali mengangkat Manchester United ke arah yang lebih baik, ke jalur yang seharusnya. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Beberapa klub yang telah membeli pemain Manchester United mempertimbangkan ulang untuk menawarkan uang muka agar klausul-klausul tersebut dihapus. Aku agak ragu kalau misalkan ada beberapa klub yang ingin menarik klausul yang sudah disepakati dengan Manchester United. Jangan-jangan bukan beberapa klub ya, tapi hanya ada satu klub gitu loh. Yaitu ya mungkin pihak dari Chelsea ya. Kan karena gimana ya teman-teman, beberapa klub ingin menghapus klausul-klausul yang sudah ada di dalam kesepakatan. Ya, seperti membeli pemain atau klausul penjualan kembali. Nah, karena kalau kita lihat pemain-pemain yang dijual dan didatangkan ke klub lain, itu secara performa justru lebih bagus gitu loh. Ya, katakanlah McTominay, terus habis itu Mason Greenwood, terus untuk pemain-pemain yang dipinjamkan, Anthony bahkan, lalu Marcus Rashford. Nah ini kan perform semua gitu loh dengan klub barunya. Meskipun dua pemain ini statusnya pemain pinjaman, tapi kan secara performa itu menunjukkan statistik yang bagus gitu loh. Nah yang terakhir ada Jadon Sancho di Chelsea, yang mana secara performa akhir-akhir ini justru menurun, nggak kelihatan sama sekali. Nah mungkin pihak Chelsea ini merasa menyesal telah mendatangkan Jadon Sancho, seorang pemain yang awalnya ya ketika pindah di Chelsea digadang-gadang akan menjadi pemain yang memiliki peran penting bersama Chelsea. Dan kebanyakan fans Chelsea waktu itu menghina manajemen klub karena telah menyanyiakan bakat pemuda yang sangat bagus bernama Jadon Sancho. Tapi pada akhirnya semakin kesini ya kelihatan juga memang yang selalu menjadi masalah ya yang keladi itu ya Sancho sendiri, bukan manajemen klub. Bahkan selama di Manchester United ya Sancho kurang diperhatikan apa oleh pelatih sebelumnya Erik ten Hag. Ketika mengalami masalah mental, kepercayaan diri ya dilakukan pelatihan sendiri secara terpisah, dibina di Belanda selama beberapa bulan sampai mentalnya membaik. Tapi ketika kembali lagi dengan tim utama, ya secara performa tetap gitu-gitu saja. Malah ada masalah dengan pelatih, dengan Erik ten Hag, ada gesekan-gesekan, tidak mau meminta maaf, tidak mau menurunkan egonya. Dan terbukti di Chelsea sekarang ya kembali lagi seperti itu, tetap berulah, tetap ada masalah kedisiplinan gitu loh. Dan yang terakhir yang menurutku mengapa Chelsea ingin menghapus klausul-klausul di dalam kesepakatan, karena di dalam kesepakatan antara Manchester United dengan pihak Chelsea itu mereka wajib mempermanenkan Jadon Sancho seharga 25 juta pound sterling kalau misalkan Chelsea finish di bawah 14 besar di kompetisi Premier League. Jadi kalau misalkan peringkat 13, peringkat 12 tetap harus mempermanenkan Jadon Sancho. Nah mungkin mengapa aku bisa beropini demikian? Ya berdasarkan dari performa Jadon Sancho yang mulai menurun di beberapa pertandingan terakhir bersama Chelsea. Sedangkan kalau kita lihat pemain-pemain lain dengan klub barunya itu tidak menunjukkan sebuah statistik yang mengecewakan. Bahkan di Napoli Antonio Conte puas dengan performa dari Scott McTominay. Terus Olympique Marseille bersama dengan Mason Greenwood itu juga sangat puas dengan performanya. Bahkan seingatku dia menjadi top skor kalau nggak salah. Terus Marcus Rashford di Aston Villa juga sudah memberikan kontribusi 2 assist. Dan yang terakhir Anthony bersama Real Betis ya 4 pertandingan 3 gol 1 assist kalau nggak salah, atau sekarang 2 assist ya karena kemarin sempat memberikan assist lagi sebelum akhirnya dia terkena kartu merah. Berarti kan semua pemain ini bisa memberikan statistik yang bagus, bisa memberikan hasil yang memuaskan dengan klub barunya, kecuali Sancho saat bersama Chelsea. Maka dari itu mungkin Chelsea lah yang ingin memberikan uang muka untuk bisa menghapus klausul-klausul
yang ada di dalam kesepakatan bersama Manchester United. Tapi ini hanya sebatas berita ya, nggak perlu diambil pusing terutama untuk fans-fans di luar Manchester United karena ya semua hal masih bisa terjadi di dalam kesepakatan, di dalam negosiasi bisnis sepak bola. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.